Ada peserta untuk langsung dapat stay di layar Zoom Anda semua karena acara hari ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG selaku Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, kami hormati Kasubtin Evaluasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Hersus Susanto atau yang lebih akrab kita kenal dengan Mas Hersus. Kami hormati narasumber pada hari ini, aktor resolusi konflik Provinsi Banten, Ustadz Odi Hasan Ibnu Syam. Yang kami hormati panitia webinar The Park ke-62 dan segenap penyuluh agama dan aktor resolusi konflik senusantara yang telah hadir di layar Zoom pada siang hari ini. Izinkan saya, Wahyu Kadri, aktor resolusi konflik Provinsi Aceh, memandu jalannya webinar The Park ke-62 hingga acara nantinya. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 2026, yang bertepatan pada tanggal 30 Syakban 1447 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, webinar The Park ke-62 kali ini mengangkat tema strategis dan kontekstual peran penyuluh agama dalam membangun budaya demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Di tengah dinamika sosial, politik, dan keberagaman bangsa, penyuluh agama memegang peran vital sebagai jembatan harmoni, penjaga nilai moderasi, dan penggerak resolusi konflik berbasis keagamaan. Nggak enak kalau nggak buka acara dengan pantun. Dan kita kasih pantun dulu buat semua penyuluh yang telah hadir di layar kaca berikut ini. Pergi berlayar menuju seberang, Cakep, singgah sebentar di Pulau Seribu. cakep. Demokrasi tumbuh bila hati lapang, damai Cakep. terwujud bila kita bersatu. Masya Allah. Keren. Ya, ada satu lagi nih pantunnya untuk kita semua. Menanam padi di tanah permai, Cakep. air mengalir dari hulu ke muara. Cakep. Mari berdiskusi dengan hati yang damai, membangun Indonesia penuh cahaya dan harmoni bersama. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama, izinkan saya menyampaikan pengantar singkat mengenai tema diskusi kita pada hari ini. Penyuluh agama bukan sekedar penyampai pesan keagamaan, tetapi juga aktor strategis dalam membangun budaya demokrasi yang santun, dialogis, dan inklusif. Dalam konteks resolusi konflik, penyuluh agama menjadi figur moral yang mampu meredam gesekan sosial, memperkuat nilai kebangsaan, serta menanamkan semangat perdamaian di tengah masyarakat. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, akan mendapatkan pencerahan langsung dari narasumber kita, Ustadz Odi Hasan Ibnu Syam, aktor resolusi konflik Provinsi Banten. Baik, berikutnya akan kita masuki acara yang pertama. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di menara tua. Sebelum diskusi kita mulai hari ini, mari kita dengarkan arahan penuh makna dan juga doa. Dengan penuh hormat kami persilahkan kepada Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG selaku Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan pengantar sekaligus motivasi dalam kegiatan webinar The Part ke-62 ini. Kepada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu buat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Moderator, ini Mas Wahyu Kodri, kemudian narasumber Kang Odih Ibnu Hasan, terus ada juga Bang Hersus ini, Bang Hersus. Selamat siang semuanya. Ini biasanya kita menyapa selamat malam, tapi karena sebagian umat Islam itu telah memasuki bulan Ramadan, jadi kita mulai edisi ke-62 ini selama bulan Ramadan, mungkin dua atau tiga edisi di bulan Ramadan. Kita melaksanakan depaknya itu pada siang hari pukul 13 sampai asar ya. Hitung-hitung ngabuburit. Nah ini gambaran Indonesia ya, gambaran keberagaman di Indonesia. Bahkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang merupakan salah satu rukun Islam, salah satu fundamen keberagaman umat Islam, itu umat Islam berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Bahkan ada beberapa kelompok umat Islam yang sudah melaksanakan itu dari hari kemarin gitu ya, dari hari kemarin. Nggak tahu yang di Sulawesi Selatan yang itu kapan Fatma? An-Nazir. An-Nazir itu ada informasi nggak? An-Nazir. Belum ada, Pak. Biasanya Ya. duluan sih. Lebih dulu dari Muhammadiyah. Biasanya duluannya 4 hari bahkan kan. Ya saya juga pernah ikut. Jadi ada kelompok tarekat yang kemudian yaitu awal ibadah Ramadan itu ya ditentukan oleh mursyid ya, oleh guru gitu, dan mengikuti apapun yang disampaikan atau yang dikatakan oleh guru gitu, atau oleh mursyid. Nah itu kan, jadi kemarin misalnya saya baca tentang kalender Hijriah Global Tunggal gitu ya, atau KHGT. KHGT itu jadi memperluas matla. Jadi kalau selama ini kan Ru'yatul Hilal itu kan berlaku untuk wilayah Indonesia dari Papua sampai kemudian ke Aceh gitu. Sehingga pas sidang isbat misalnya kita akan menanyakan siapa yang kemudian melihat di Papua, apakah sudah melihat, kemudian sampai di Aceh apakah sudah ada yang melihat. Bukan ada perbedaan waktu gitu ya, beberapa menit antara Papua sampai kemudian ke Aceh. Nah di kalender Hijriah global itu diperluas bahwa seluruh Indonesia seluruh dunia, jika ada satu wilayah di dunia ini yang kemudian sudah melihat hilal, maka seluruh warga dunia yang lain, umat Islam yang lain itu di seluruh dunia, yaitu sudah memasuki hari yang sama gitu. Jadi pengennya one day, one death, one earth gitu kan. Nanti sponsornya itu One Heart-nya Honda gitu. Nah, jadi pengennya satu hari, satu tanggal, satu bumi gitu. Ya ini ya logis juga terkait KHGT itu. Sementara saya sendiri secara personal ya melihat bahwa ibadah itu sangat personal ya, yang mungkin makanya kemudian ada perbedaan waktu sholat antara di sini dengan di Banten misalnya, itu kan karena ada perbedaan juga. Nah, itu menggambarkan keragaman umat Islam. Dan lebih jauh lagi ya, jika dari sisi keberagaman itu kita sama-sama mengakui dan menerima ada begitu banyak keragaman dan perbedaan dalam beragama berkeyakinan, yang kemudian menjadi tugas utama dari
ASN Kementerian Agama adalah merepresentasikan negara. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 itu negara menjamin kemerdekaan beragama. Jadi ya bagaimana kemudian kita berusaha untuk menjadi fasilitator. Jadi fasilitator bagi terciptanya kehidupan beragama yang damai, rukun, saling menerima, saling menghargai, dan saling mengakui gitu ya. Nah itu, dan ini diantaranya yang kemudian menjadi salah satu tugas penting para penyuluh agama. Ya mohon maaf lagi-lagi kemudian penyuluh agama menjadi tumpuan penting dalam membangun relasi damai antar umat beragama. Dan tentu saja ya dibantu oleh ASN Kemenag yang lainnya, tidak hanya para penyuluh agama. Dan di sini Kang Odi akan memaparkan tentang peran penyuluh agama dalam membangun tradisi atau budaya kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya mudah-mudahan juga di wilayah Banten yang selama ini dikenal cukup kenceng ya, cukup keras, ini ada dinamika kehidupan beragamanya di Banten ini, mudah-mudahan juga kemudian bisa membangun tradisi harmoni, damai, dan saling menghargai di antara umat beragama, termasuk juga dalam pembangunan rumah ibadah dan yang lainnya. Kalau di media sosial itu ada salah satu fenomena yang terus-terusan kerap ditagihkan ke Kemenag, yaitu Mama Gufron gitu ya. Mama Gufron itu seringkali dikutip di media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter. Ini mana nih Kementerian Agama, dibiarin aja kayak gitu. Nah, itu salah satu fenomena yang kemudian dikaitkan dengan orang Banten karena Mama Gufron ini mengaku ada terah An-Nawawi gitu ya, meskipun kemarin itu ada konfirmasi dari sejumlah orang bahwa ya sama sekali tidak ada hubungan dengan terah Syekh An-Nawawi gitu. Nah, kita akan mendengar bagaimana kemudian dinamika kehidupan beragama yang akan dipaparkan oleh Kang Odi. Saya sangat berterima kasih kepada Kang Odi Hasan, juga Mas Kodri, Wahyu Kodri, kemudian teman-teman penyelenggara Depak ini, mudah-mudahan kita terus bisa bertahan, dan kawan-kawan yang lain yang biasa gabung di malam hari, mudah-mudahan mungkin sekarang masih belum tahu bahwa ada beberapa yang belum tahu bahwa kita berubah jadwal. Mudah-mudahan bisa segera bergabung, dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa mengundang salah satu narasumber pakar untuk mengisi Depak ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan juga saya mengucapkan selamat berpuasa kepada kawan-kawan yang sudah menjalankannya atau yang sedang menjalankan ibadah puasa mulai hari ini, atau juga mungkin yang beberapa hari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas arahan, motivasi, dan penguatan yang telah disampaikan. Semoga menjadi energi kolektif nih bagi kita semua dalam menjalankan tugas mulia sebagai penyuluh dan aktor resolusi konflik dimanapun kita berada. Baik, kali ini kita sapa dulu, telah hadir di tengah-tengah kita dengan tidak mengurangi rasa hormat buat Mas Hersus. Apakah masih ada di ruang Zoom? Ya, tampaknya sudah meninggalkan lokasi. Ya, baik. Untuk itu, langsung saja nih, hadirin serta para penyuluh atau resolusi konflik dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Bunga melati harum baunya tumbuh indah di Taman Sari. Saatnya kita mengenal sosok istimewa yang akan berbagi ilmu dan inspirasi pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yang bernama Ustadz Odi Hasan Ibnu Syam.
yang bertempat tanggal lahir di Serang tanggal 16 Agustus 1983, yang sekarang insya Allah sudah menikah ya Ustadz ya. Iya, sudah menikah dan tentunya pendidikan strata satu beliau di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta. Serta dua, Ustadz Odi Hasan di Universitas Islam Syekh Yusuf Unis. Dan S3 pembicara kita pada hari ini ya, bukan kaleng-kaleng dari Unpad. Wow, luar biasa. Pengalaman organisasinya juga bukan kaleng-kaleng, PWNU Banten sebagai wakil sekretaris, MUI Banten sebagai komisi dakwah, FKUB Kabupaten Serang sebagai wakil ketua, Majelis Dai Kebangsaan MDK Kementerian Agama RI, GP Ansor, dan tentunya pengalaman kerja sebagai penyelenggara pemilu, penyuluh agama, peneliti, konsultan, praktisi, dan mediator. Wow, luar biasa sekali ya. Dan tentunya hadirin serta para penyuluh dimanapun berada, langsung saja hari ini akan kita saksikan bersama orasi beragama, meditasi konflik keagamaan, serta pemberdayaan penyuluh agama yang telah membangun budaya dialog dan demokrasi partisipatif. Dan hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama. Kami berikan waktu di layar Zoom kepada Ustadz selama 30 menit untuk pemaparan materi. Dan tentunya hari ini kepada Ustadz Odi Hasan Ibnu Syam. Kami silahkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Baik, moderator, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya ini jelas, Pak moderator? Jelas atau tidak? Jelas sekali Ustadz Odi. Oke, saya tidak pakai ini handset, ya, langsung. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alnahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad abdul khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman katsira, amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Kasubdit yang sudah tadi memaparkan dengan gamblang, yang mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat walafiat dan diberikan kemudahan dan keberkahan selama hidup beliau, karena berkat beliau juga kita bisa berkumpul dalam momen webinar hari ini, dan beliau selalu membimbing para penyuluh, apalagi alumni ARK yang selalu giat untuk kerja-kerja dalam penyuluhan. Bapak Kasubtim juga hadir tadi ya, serta teman-teman ARK di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, yang mudah-mudahan hari ini yang kita doakan yang sedang melaksanakan puasa diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan yang besok juga sama diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita sehat walafiat. Baik, Mbak Cici, dari situ ya, soalnya dari sini kayaknya kurang bagus ini. Langsung materinya dari situ coba. Mana Mbak Cici, Mbak Fatma? Nah, sip. Nah, itu ada foto saya persis calon wakil presiden ya. Baik, hari ini teman-teman kita akan, kalau sebelumnya kawan-kawan dari penyuluh yang lain berbicara tentang lebih kepada persepsi dalam bagaimana penyuluh, tentang keagamaan dan yang lainnya, maka saya mengambil tema tentang hal yang lain yang belum juga mungkin digarap oleh teman-teman. Sebagaimana sudah kita bisa baca, judulnya adalah peran penyuluh agama dalam membangun budaya demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Baik, lanjut Mbak. Nah, latar belakangnya adalah bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi dan sangat majemuk.
Karena negara demokrasi dan majemuk inilah potensi konflik akibat perbedaan politik, baik politik sara maupun keagamaan maupun politik yang lainnya, itu sangat rentan sekali. Nah, ini yang melatar belakangnya. Kenapa Indonesia disebut dengan negara demokrasi? Karena pemilihan di negara kita itu melalui pemilihan. Negara demokrasi dia salah satunya adalah dengan melalui pemilihan. Baik itu pemilihan langsung, di Indonesia ini menganut pemilihan langsung sekarang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ketika itu 2017, kita menganut pemilihan langsung serentak lagi. Ada pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung demokrasi Indonesia. Pemilihan tidak langsung itu dulu di zaman waktu Orde Baru. Orde Baru itu ada pemilihan tidak langsung. Pemilihan tidak langsung adalah masyarakat dulu, kalau ada yang masih ingat, hanya memilih partai politik saja. Jadi masyarakat hanya memilih partai politik yang dicoblos tuh. Dicoblos itu pemilihan tidak langsung. Jadi ketua partai politiklah nanti yang akan menugaskan kader-kadernya ke parlemen. Si ini yang masuk ke parlemen, si ini. Yani kekuasaan ada di tangan ketua partai politik. Itu pemilihan tidak langsung. Beda dengan sekarang. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disahkan, maka kita menganut pemilihan pemilihan langsung. Pemilihan langsung artinya masyarakat bisa memilih langsung caleg-caleg yang diinginkan. Makanya tidak heran kalau caleg nomor bawah bisa nomor 7, nomor 10 dan yang lainnya itu akan yang jadi banyak ketimbang nomor 1. Karena masyarakat yang memilih langsung keinginan masyarakat untuk memilih caleg yang diinginkan. Itulah perbedaan antara pemilih demokrasi langsung dengan yang tidak langsung. Tantangannya apa? Bahwa tantangan dari kemajemukan dan perbedaan agama dan politik itu adalah politik identitas, hoax, polarisasi, dan ini adalah tantangan penyuluh sebagai agen moderasi dan perdamaian. Karena penyuluh dikenal sebagai agen moderasi perdamaian, maka tantangan-tantangan itu melekat dalam diri penyuluh. Bagaimana sikap penyuluh ke depan? Gitu. Harusnya ketika pesta demokrasi digaungkan, baik yang sudah berlangsung 2019, 2024 maupun nanti 2029, maka tantangan-tantangan ini, politik identitas, hoax dan polarisasi ataupun kubu-kubuan, kubu si A, kubu si B, nah ini tugas berat penyuluh di situ. Lanjut, Mbak. Nah, landasan konstitusional adalah Undang-Undang 45 Pasal 28E. Bahwa kebebasan beragama dan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Juga pasal 29 ayat 2 tentang jaminan kebebasan beragama. Serta demokrasi Pancasila berlandaskan musyawarah dan mufakat. Di Undang-Undang Pemilu juga pasal 22E juga menjelaskan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, bahwa pemilihan itu dilaksanakan secara luber, luas, bebas, dan rahasia. Lanjut, Mbak. Nah, posisi strategis penyuluh agama. Nah, kita nih adanya di sini nih. Pertama, penyuluh itu adalah sebagai aparatur di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang harus dipahami, yang harus melekat dalam diri penyuluh. Mudah-mudahan sekarang ini tidak ada penyuluh yang sudah diangkat P3K masih tidak satu komando dengan Menteri Agama. Jangan sampai ini ya. Karena ini juga dipantau oleh Pak Kasubdit maupun pimpinan-pimpinan yang lain. Mohon maaf Pak Kasubdit nih, dulu ini waktu zaman saya itu sebelum ada P3K. Ini masih ada penyuluh yang tidak linier dan tidak koheren dengan keputusan Menteri Agama. Gitu kan. Malahan di medsos, di grup-grup penyuluh, bahkan dia nyinyir-nyinyir ke Kementerian Agama gitu. Menteri Agamanya dinyinyirin. Gitu. Ini ngambil kasus waktu Menteri Agama juga Syakut itu, banyak sekali penyuluh yang nyinyir sekali. Ini tidak koheren, ini harus melekat kepada kawan-kawan penyuluh bahwa kita adalah aparatur yang di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita harus satu komando dengan Menteri Agama. Jika Menteri Agama mengeluarkan instruksi A, maka itu wajib sami'na wa ta'na kepada Menteri Agama. Itu. Jangan sampai ada lagi penyuluh-penyuluh yang tidak koheren dengan keputusan Menteri Agama, malah Menteri Agamanya dinyinyirin. Nah, ini juga yang membuat fatal
keberadaan penyuluh. Mudah-mudahan hari ini setelah diangkat banyak yang setelah diangkat P3K, tidak ada lagi penyuluh-penyuluh model-model seperti itu. Karena ini bumerang dalam Kementerian Agama. Yang kedua, penyuluh sebagai ujung tombak pembinaan umat. Ini jelas. Penyuluh kita membina berapa 8 kelompok, ada 4, yang lainnya 1 orang. Ini baru di Islam ya. Belum di penyuluh yang lain. Karena Kementerian Agama adalah bukan hanya punya umat Islam, tapi juga punya umat-umat yang lainnya. Kalau di Islam saja kita sudah membina beberapa kelompok, otomatis kita adalah ujung tombak Kementerian Agama yang harus mensosialisasikan keputusan-keputusan Menteri Agama tersebut. Misal, Menteri Agama sudah menetapkan 1 Ramadan, besok tanggal 19. Jangan sampai kita mensosialisasikan keputusan Menteri Agama itu kepada kelompok-kelompok kita beda dengan keputusan Menteri Agama. Nah, ini juga yang harus dihindari ya. Karena kita melekat, apalagi sebagai ASN. Kita melekat. Kita harus 1 komando, 1 pintu, 1 koheren. Harus dengan Kementerian Agama. Yang selanjutnya adalah kita adalah agen moderasi beragama. Nah, ini sudah jelas, kawan-kawan juga pasti saya yakin sudah paham bahwa kita ada agen moderasi beragama. Artinya apa? Kita harus punya pemikiran moderat. Moderat itu apa? La syarqiyah wala gorbiyah. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ini penting yang harus dipahami. Karena khawatir ASN, Kementerian Agama banyak pemikirannya yang ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Ini juga tidak boleh. Kementerian Agama dan di bawah komando 1 komando terutama penyuluh agama, dia harus moderat, tidak boleh ekstrim ke kiri, tidak boleh ekstrim ke kanan. La syarqiyah wala gurbiyah, harus moderat di tengah-tengah. Inilah pentingnya penyuluh agama. Dan yang terakhir, posisi penyuluh agama adalah sebagai penguat nilai kebangsaan. Ini juga tidak lebih penting dari hal yang sudah dikemukakan, bahwa kita adalah nilai-nilai kebangsaan sebagai penyuluh agama itu harus dipelurkan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang hari ini tentang pluralitas, tentang keberagaman masyarakat, bahwa yang kita heterogen, berbeda, banyak agama, banyak suku dan budaya, ini tidak disampaikan oleh penyuluh tersebut ketika membina kelompoknya. Harus disampaikan bahwa kita keberagaman, harus toleransi, harus saling menghormati, seperti itu. Lanjut, Mbak. Selanjutnya adalah pengertian budaya demokrasi. Budaya demokrasi adalah menghargai perbedaan, tadi yang disebutkan. Bahwa kita harus mensosialisasikan kepada binaan kita, kepada masyarakat. Kalau laki-laki ketika khutbah, ketika mengisi catin, ketika pembinaan rumah tangga, harus mensosialisasikan ini, menghargai perbedaan. Baik itu perbedaan dalam politik maupun perbedaan dalam rumah tangga. Ini mungkin sering. Kalau yang suka ngisi catin, pembinaan pengantin, calon pengantin yang lainnya, bahwa perbedaan pendapat antar suami istri itu harus dilumrahkan. Tidak boleh hanya 1 pintu, ini harus menerima yang ini tanpa harus saling dengar-mendengarkan. Nah, ini sering disosialisasikan. Apalagi dalam pesta demokrasi kita di Indonesia. Menghargai perbedaan itu harus disosialisasikan oleh penyuluh agama. Yang kedua adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini adalah bagian ruhnya Islam. Nah, demokrasi hari ini itu kalau kata Syekh Yusuf Qaradawi adalah ruhnya Islam. Kenapa dinamakan ruhnya Islam dalam fatwa kontemporernya? Karena demokrasi hari ini adalah memilih suara terbanyak, kata Yusuf Qaradawi dalam fatwa kontemporernya. Apa itu suara terbanyak? Kita lihat. Yang jadi caleg, anggota legislatif, itu dia adalah suara terbanyak, dia yang jadi caleg. Presiden, itu yang jadi adalah dia yang mendapatkan suara terbanyak, adalah suara mayoritas. Musyawarah, mufakat, itu yang diambil adalah suara mayoritas, suara terbanyak. Makanya kata Rasulullah, inna ummati lan tajtami ala dhalalah, wa in ra'aitum ikhtilafan alaikum bisawadil a'dham. Sesungguhnya umatku tidak akan dikumpulkan dalam kesesatan. Jika kamu melihat banyak sekali perbedaan, banyak pendapat, banyak khilaf, alaikum bisawadil a'dham, kata Rasulullah. Maka ikutlah pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas inilah kemudian ada suara terbanyak di dalam musyawarah mufakat itu. Ini yang kemudian dipakai dalam demokrasi hari ini. Yang jadi presiden, bupati, gubernur, wali kota,
mereka lah yang mendapat suara terbanyak mayoritas dari warga masyarakat, maka dia yang jadi. Makanya kata Yusuf Qaradawi, demokrasi adalah ruhnya Islam. Kemudian adalah partisipasi aktif. Nah, penyuluh dalam hal ini harus partisipasi aktif. Jika ada undangan rapat di desa, di KUA, di Kementerian Agama maupun di dinas yang lainnya, maka harus aktif ikut menghadiri undangan tersebut. Apalagi ada undangan untuk mensukseskan pilkada. Kita mendapat undangan surat suara untuk mensukseskan hadir, itu bagian daripada warga negara yang baik. Apalagi kita sebagai penyuluh wajib mensukseskan demokrasi. Karena kita sebagai aparatur pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama itu harus satu komando suksesi demokrasi, bukan hanya oleh kepemimpinan presiden, tapi semua elemen termasuk Kementerian Agama dan yang kita di bawahnya itu bagian dari suksesi demokrasi tersebut. Selanjutnya adalah menjunjung hukum dan etika. Negara kita adalah negara hukum dan sangat beretika, itu yang sangat dijunjung. Di setiap tindak laku seseorang warga negara, baik positif maupun negatif, itu lambat laun ada hukum positif maupun hukum masyarakat maupun hukum yang lainnya. Karena kita negara hukum, gitu kan? Tidak boleh semena-mena. Baik ujaran kebencian maupun hal kriminal itu bisa ditindak dalam hukum. Dalam hukum, dalam demokrasi, di Undang-Undang terbaru 2007, Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang demokrasi, itu money politik yang memberikan dan yang menerima itu bisa dipidana. Itu kalau dulu hanya yang hanya yang memberikan saja, yang menerimanya tidak. Kalau sekarang yang memberi dan menerima itu bisa dipidana dalam undang-undang demokrasi. Lanjut, Mbak. Nah, ini fungsi penyuluh. Kita sudah hafal semua, ini ada di surat edaran Kementerian Agama, bahwa fungsi penyuluh itu ada 4, edukatif, informatif, advokatif, dan konsultatif. Ini saya yakin kawan-kawan, Mbak, lanjut. Nah, ini fungsi. Saya yakin kawan-kawan penyuluh sudah pada hafal tentang fungsi penyuluh yang 4 ini, edukatif, informatif, advokatif, konsultatif. Edukatif adalah mengajarkan nilai-nilai agama yang moderat, yang tadi saya bilang itu. Bahwa penyuluh itu harus moderat, tidak boleh tidak. Penyuluh itu harus moderat, tidak boleh ekstrim ke kiri dan ekstrim, kita harus moderat. Apalagi kita aparatur negara, aparatur pemerintah sipil negara. Di bawah Kementerian Agama tidak boleh ada yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan, kita harus moderat. Dan itu juga harus dipelurkan kepada binaan kita, kepada masyarakat. Ketika kita khutbah, ketika membina masyarakat, ketika membina Catin, pelurkanlah pemikiran-pemikiran kemenang moderatan kita itu sebagai penyuluh, masyarakat harus tahu. Informatif itu apa? Yani menangkai hoax dan ujaran kebencian. Nah, ini tugas penyuluh. Penyuluh agama di dalam alam demokrasi hari ini berperan aktif menangkal hoax. Berapa banyak hoax, bahkan saya masih didapati di tahun 2019. Waktu saya masih menjadi penyuluh, di grup masih ada penyuluh yang menyebarkan hoax di grup. Astagfirullahaladzim. Saya sangat geli sekali itu. Tugasnya itu padahal harus menangkal hoax, malahan dia yang menyebarkan hoax. Setelah saya ingatkan bahwa ini hoax, baru sama dia dihapus. Ini artinya apa? Minimnya literasi penyuluh tersebut terhadap antara yang benar dengan yang hoax, dia asal share saja. Ini jangan. Mudah-mudahan hari ini penyuluh hari ini yang sudah P3K, yang sudah diangkat oleh Kementerian Agama, tidak lagi yang menyebarkan hoax, ujaran kebencian, apalagi sangat fatal sekali, ya. Ini tugas kita malahan yang harus melawan itu, bukan kita yang menjadi pelakunya. Advokatif. Yang ketiga adalah mendamping masyarakat dalam konflik. Ketika ada masyarakat dalam konflik, masyarakat apa saja ya, bukan hanya muslim, semua agama, jika konflik, jika kita tahu maka dampingin. Itu tugas kita sebagai penyuluh. Harus didampingin permasalahannya apa, kita rempukan bareng-bareng, kita koordinasi dengan kepala KUA, kita koordinasi dengan Polres, Polsek, kecamatan, kepala Kemenang, koordinasi. Itu tugas penyuluh itu. Jangan sampai hari ini penyuluh menunggu diundang oleh Pak Camat. Jangan sampai, kita harus proaktif, laporkan ke Pak Camat, kepala KUA jika ada insiden-insiden di masyarakat, konflik kepentingan, ada konflik di masyarakat antar agama maupun antar beragama.
Harus laporkan, Pak, ini masalahnya sini, laporkan. Jangan sampai nunggu dipanggil, baru kita tahu, jangan. Ini tugas kita. Makanya di depan tadi, kita adalah ujung tombak Kementerian Agama. Jangan sampai Pak Menteri Agama itu tahu dari ranah orang lain, bukan dari penyuluh. Harusnya ini kan kita linier, dari bawah nih. Konflik keagamaan itu dari penyuluh paling bawah, tahu, dilaporkan kepala KUA lapor, kemudian kepala Kemenag ke Kanwil ke Kasubdit, gitu kan, Kasubdit langsung ke itu kementerian kesekjen yang lainnya. Itu kan linirnya. Jangan sampai hari ini penyuluh tidak tahu, tinggal di kecamatan tersebut ada konflik kepentingan keagamaan tersebut di situ, dia tidak tahu, bahkan dia baru mencari tahu setelah ramai. Nah, ini harus dievaluasi nih Pak Kasubdit nih, kalau ada penyuluh seperti ini, karena ini tugas dia sebagai ujung tombak Kementerian Agama. Yang terakhir adalah fungsi penyuluh agama adalah konsultatif, memberi solusi keagamaan, berikan solusi, berikan yang terbaik, ada pilihan-pilihan, bukan hanya ketika catin saja, ketika ada konflik suami istri kita berikan solusi, gitu kan. Ini masih mau rumah tangga apa tidak, gitu kan. Yang lainnya juga kasih solusi, gitu kan. Insya Allah oleh masyarakat penyuluh agama itu gudangnya solusi, begitu kan. Kita memilih yang terbaik lah, berikan musyawarah. Kalau ada yang berantem dimusyawarahkan, baik suami istri maupun antar beragama, musyawarah lah, mufakat. Ini baru fungsi penyuluh agama itu melekat di penyuluh tersebut. Lanjut, Mbak. Nah, peran penyuluh agama dalam membangun demokrasi yang pertama adalah mendorong partisipasi politik yang sehat. Ini yang tadi saya pelurkan bahwa ketika tahapan demokrasi Indonesia, maka penyuluh bertugas untuk mensosialisasikan kapan pencoblosan, kapan itu waktu-waktu kampanye, kapan tempat apa saja yang dilarang berkampanye, maka penyuluh harus tahu itu. Bagaimana penyuluh harus tahu? Maka sering-seringlah baca browsing undang-undang pemilu ataupun ikut IG-nya Bawaslu ataupun KPU. Di situ ada larangan kampanye mana saja. Yang pertama adalah tempat ibadah. Tempat ibadah itu tidak boleh pakai kampanye, ya. Ada undang-undangnya itu. Jika melanggar laporkan ke Bawaslu, nanti Bawaslu yang akan menindak. Yang pertama adalah rumah ibadah. Rumah ibadah tidak boleh tempat kampanye. Yang kedua adalah sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu tidak boleh dipakai kampanye. Yang ketiga adalah sarana pemerintah. Ya, 3 poin itulah penyuluh harus tahu. Jangan sampai ada yang kampanye di masjid, jangan sampai ada yang kampanye di tempat ibadah, penyuluhnya hadir di situ, malahan sebagai tim sukses, gitu kan. Ini yang fatal, gitu kan. Karena berhubung di masjid dia ketua DKM-nya, dia sambutan. Hari ini kita akan mendengarkan kampanye calon A di masjid kita, masyarakat mohon ini, dia sendiri yang mengumumkan. Ini fatal. Maka jika hari ini ada penyuluh-penyuluh seperti itu, maka wajib dievaluasi karena dia tidak paham mana tempat-tempat yang dilarang dan yang dibolehkan untuk berkampanye. Yang selanjutnya adalah peran penyuluh mengedukasi pemilih berbasis visi misi. Nah, ini tugas penyuluh juga. Ketika pembinaan setelah ada kajian, ada tanya jawab, di situ sisipin. Jika ada calon, pelurkan semua calon. Calon presiden ada 2, maka para jamaah, ibu dan bapak, pengajian hari ini saya ingin mensosialisasikan tugas demokrasi hari ini yang melekat pada pada penyuluh, bahwa calon A ini visinya ini, calon B ini, terserah ibu dan bapak ya, saya tidak mengarahkan. Jangan sampai penyuluh jadi tim sukses mengarahkan, ibu dan bapak coblos nomor A, si A aja ya, si ini mah orang kafir. Jangan, tidak boleh. Penyuluh itu tidak boleh berkampanye seperti itu, harus mensosialisasikan semuanya. Itu melekat tugas besar penyuluh. Peran penyuluh adalah menolak politik identitas sara. Nah, ini harus ditolak. Jika ada orang di masyarakat yang bawa ras, identitas, dan sara, jangan pilih calon ini, dia Cina, katanya gitu kan. Kita harus menolak. Tidak boleh kampanye seperti itu. Di alam demokrasi, semua ras, semua agama boleh dipilih dan memilih. Begitu, selesai. Ya. Jangan sampai malah penyuluhnya yang ini kampanye politik sara dan politik identitas, dia yang jadi pelaku. Ini jangan sampai seperti itu ya. Kita harus menjadi garda terdepan. Jika ada orang-orang yang memakai politik sara dan politik identitas untuk tujuan politiknya, maka lawan.
Caranya dengan apa? Dengan cara sosialisasi kepada masyarakat bahwa silakan ibu pilih sesuai hati nurani. Jangan menjelekkan lawan, jangan mempolitisasi sara, jangan bawa-bawa ras dan yang lainnya. Ini alam demokrasi, alam Indonesia. Silahkan. Kalau tidak suka, jangan pilih. Pilih yang sesuai hati nurani. Tapi jangan menjelekkan lawan. Di alam demokrasi boleh siapapun maju, siapapun dipilih dan dipilih. Selanjutnya adalah peran penyuluh adalah menanamkan etika dalam perbedaan pilihan. Jika ada yang berbeda pendapat, jangan sampai makanya nih tugas besar penyuluh di Jakarta ini. Ya, ketika ada tahun 2017 itu ya beda pilihan, calon si A ngedukung terus meninggal, masyarakat tidak mau menyolatkan karena si A ini pendukung si Anu katanya begitu kan. Nah, ini kemana penyuluhnya ini? Sedih sekali saya itu. Ini ada ditayangkan di media besar, media nasional, gitu kan? Karena beda politik tidak mau menyolatkan, kan lucu. Ini kemana penyuluhnya? Gitu. Jangan sampai seperti itu. Tanamkan etika perbedaan. Udahlah itu mau perbedaan aja. Menyolatkan itu tugas kewajiban seorang Muslim. Selanjutnya, Mbak, peran penyuluh agama dalam membangun perdamaian. Satu adalah menjadi penyejuk saat konflik. Nah, ketika konflik terjadi, baik konflik keagamaan, konflik ras, suku, agama, dan budaya, maupun konflik antar keluarga yang datang ke KUA, penyuluh harus menjadi solusi penyejuk. Jangan sampai menjadi kompor, ini intinya. Ini harus, tonggak utama penyuluh itu harus menjadi penyejuk. Yang kedua adalah menghidupkan ukhuwah. Nah ini, persaudaraan tadi. Selain menjadi penyejuk, dia harus merapatkan. Kalau banyak perbedaan, gimana caranya dia harus menjadi seperti lem, harus menjadi rekat gara-gara penyuluh ini. Yang tadinya berantem bisa akur. Gara-gara penyuluh ini, yang tadinya beda pendapat gontok-gontokan, ternyata bisa akur. Keren kan penyuluh kalau kayak gitu. Kalau itu adalah menguatkan semangat gotong royong. Nah ini sudah dipahami lah, bahwa kita adalah gotong royong. Menjadi mediator sosial. Nah, mediator sudah dilakukan oleh penyuluh saat ini, menjadi mediator ya keagamaan, menjadi mediator Catin juga bagian dari mediator itu. Sebagaimana nanti ke depan calon-calon kepala keluarga itu tahu sebagai fungsi kepala keluarga, ibu-ibunya tahu sebagai fungsi ibu rumah tangga. Ini sudah dijalankan oleh penyuluh. Lanjutnya, Mbak. Strategi implementasi. Strateginya apa? Sisipkan materi kebangsaan dalam pengajian. Ini yang tadi saya terangkan di awal, bahwa ketika setelah dalam pengajian, umpamanya hari ini membahas tentang kajian fikih, selesai fikih tanya jawab, di dalam tanya jawab itu sisipkan tentang materi kebangsaan dan pengajian. Ceramah aja biasa, bahwa tidak boleh setelah ini ya ibu-ibu, bapak-bapak di masyarakat, jangan ada beda pilihan, ataupun ada orang yang rasnya beda dengan kita, itu dipermasalahkan. Nabi padahal menganjurkan kita berwelas asih kepada siapapun, kepada manusia. Bukan hanya manusia yang seagama, tapi juga beda agama juga. Nabi menganjurkan demikian. Kan enak itu kajiannya seperti itu. Negara kita juga adalah negara yang heterogen. Masyarakatnya ada gitu kan. Bahkan di Quran jelas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Diciptakan laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa untuk saling kenal mengenal. Edukasi ini penting dilakukan oleh penyuluh. Jangan sampai penyuluh mengisi kajian tok. Jangan sampai penyuluh hanya mengkaji syariat saja, tidak mengkaji demokrasi, tidak mengkaji kebangsaan. Ini yang sangat kekurangan. Maka setelah hari ini, webinar hari ini, maka sisipkanlah materi-materi kebangsaan dalam pengajian. Bahwa negara kita adalah negara moderat, negara demokrasi, harus disisipkan. Ini peran penyuluh melekat. Yang kedua, dakwah digital dan media sosial. Hari ini kita juga sudah banyak ikut pelatihannya, yang banyak itu, yang di kemarin pelatihan keren sekali, bagaimana terutama di media sosial, bikin Canva dan yang lainnya, itu sudah ada digalakan oleh Kementerian Agama, biar melek, jangan sampai hari ini, karena penyuluh banyak juga di daerah kita, di kampung-kampung itu hanya Ustadz Tok yang mengisi pengajian, dia grup WA juga jarang dibuka gitu kan. Apalagi dia untuk ke medsos yang tidak ngerti, dia cuma paham punya HP, dia tahu kalau ditelepon, gitu. Masih ada itu di kampung-kampung Ustadz, masih ada. Mudah-mudahan hari ini, edukasi hari ini bahwa dakwah digital dan media sosial ini penting, maka kitanya harus melek.
sebelum mengajarkan kepada masyarakat di pembinaan kita dalam majlis taklim maupun pengajian, kita juga harus melek. Ketika ditanyakan kita tahu bagaimana pentingnya media sosial. Kolaborasi dengan tokoh agama ini sering. Saya yakin penyuluh udah paham bagaimana kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama. Tokoh agama bukan hanya di Islam, tokoh agama yang lain juga kita kolaborasi. Kita silaturahim, ajak kolaborasi maupun yang lainnya. Ini yang sering saya lakukan di FKUB. Dialog lintas agama. Nah ini ya, kalau belum diadakan dialog lintas agama, jika di kecamatannya ada beberapa agama, maka adakan. Ini sangat bagus sekali, pakai spanduk silaturahim kecamat bahwa kita akan mengadakan dialog lintas agama, karena di kecamatan ini ada 3 agama Pak, Islam, Katolik maupun Buddha. Nah ini jalan itu, pasti saya yakin camat, KUA, kepala kemenang, Kapolres itu akan mendukung acara tersebut, karena ini bagian daripada keberagaman Indonesia, apalagi yang menjadi tonggak ukurnya, penggeraknya, yang geraknya itu adalah penyuluh, luar biasa. Lanjut Mbak. Tantangannya apa? Nah, tantangan yang pertama adalah radikalisme dan ekstremisme. Nah, ini ketika kita sudah menggembur-gemburkan bahwa kita di alam demokrasi, tidak boleh ekstrim kiri dan kanan, kita harus moderat. Nah, tantangannya radikalisme dan ekstremisme. Gitu kan? Radikalisme dan ekstremisme biasanya dia menolak demokrasi. Orang yang menolak demokrasi hari ini, mereka cenderung ekstremis. Karena mereka punya pemahaman manhaj yang berbeda dengan manhajnya moderat kita, para penyuluh maupun orang-orang yang menginginkan bahwa Pancasila di negara kita sudah selesai. Polarisasi politik. Nah ini, perbedaan politik. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa tantangan terbesar kita adalah polarisasi politik, berkubu-kubuan lah. Kubu-kubuan ini maka kita harus menjadi penyejuk di antara kubu-kubuan tersebut. Jangan sampai kita masuk ke dalam kubu si A, kubu si B. Akhirnya perang antar penyuluh, gitu kan. Si penyuluh A kampanye, si ini penyuluh J kampanye juga. Padahal penyuluh itu harus tidak boleh ikut dalam kubu-kubuan tersebut. Rendahnya literasi digital, ini yang tadi saya bilang. Jangan sampai hari ini penyuluh tantangannya adalah tentang digitalisasi, dia tidak paham tentang medsos, tentang buka link Google Drive juga tidak paham. Ini sangat dikhawatirkan. Padahal ini ladang-ladang dakwah kita sebagai penyuluh. Penyebaran berita hoax. Nah ini, ketika ada berita hoax, kita harus menjadi garda terdepan yang menangkalnya. Lanjut Mbak. Solusi dan penguatan. Penguatan moderasi beragama sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama, dan yakin kawan-kawan penyuluh juga sudah ikut moderasi beragama. Bagaimana tugas kita, posisi kita terjadi konflik, ketika terjadi konflik itu seperti apa. Dalam moderasi beragama sudah selesai kita. Pelatihan literasi digital, nah ini yang sedang digalakkan oleh Kementerian Agama. Banyak sekali aplikasi yang kita harus ikuti. Pelatihan literasi digital yang sangat bagus agar penyuluh melek. Sinergi lintas sektor. Nah ini yang saya maksud, kita itu harus sinergi. Kita ini di bawah Kementerian Agama, KUA kalau di kecamatan, kita harus sinergi, silaturahim, soan dengan Kapolsek, dengan kecamatan, dengan yang lainnya, dengan Koramil. Nah ini sinergi lintas sektor kalau di tingkat kecamatan. Kalau tingkat kabupaten lebih luas lagi, banyak kepala dinas-dinas, itu harus kita soan-soan semuanya dalam rangka menjaga kondusivitas. Keteladanan penyuluh agama ini yang tadi saya bilang, bahwa penyuluh harus menjadi teladan, menjadi garda terdepan. Kita adalah tonggak, ujung tombaknya Kementerian Agama, paling depan, paling bawah. Karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka kita harus menjadi teladan di masyarakat. Jika kita ada celah, jika kita bukan teladan di masyarakat, maka sobeklah, maka malulah, maka jeleklah Kementerian Agama dengan adanya penyuluhnya yang tidak teladan tersebut. Lanjut Mbak. Mbak lanjutnya. Kesimpulan. Yang pertama adalah penyuluh agama adalah pilar demokrasi. Nah itu yang tadi saya bilang. Karena penyuluh demokrasi adalah tonggak Kementerian Agama langsung ke masyarakat. Kita adalah pilar demokrasi. Kita yang mensosialisasikan bahwa pemilu kapan, pencoblosannya kapan, dan yang lainnya. Berkeadaban. Tadi yang saya bilang bahwa penyuluh agama itu harus
beradab. Jangan sampai di masyarakat kita dikenal sebagai selonong boy, tidak beradab, tidak beretika. Jangan sampai. Ini malu Kementerian Agama punya penyuluh kayak gitu. Demokrasi yang sehat membutuhkan nilai agama yang damai. Nah, ini peran penyuluh. Bahwa demokrasi yang sehat itu adalah tanpa politik uang, tanpa politisasi sara, tanpa politik identitas dan yang lainnya. Maka penyuluhlah yang garda terdepan mensosialisasikan tersebut. Perdamaian adalah fondasi persatuan NKRI. Ini penyuluh harus menjadi perekat antar orang-orang yang beda pendapat, antar orang-orang yang bermusuhan. Penyuluhlah harus menjadi garda terdepan perdamaian tersebut. Lanjut, Mbak. Lanjut. Yang terakhir. Nah, terima kasih. Ini adalah terakhir. Terima kasih. Saya akhiri dengan pantun. Di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya Luna Maya. Di sebelah kanan saya Aura Kasih. Cukup sekian dari saya. Hatur nuhun dan terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya pantunnya. Ini dapat cakep semua nih dari seluruh peserta. Iya, baik. Terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz Odi yang sangat luar biasa. Hadirin yang kami hormati. Kini kita akan memasuki sesi tanya jawab serta tanggapan. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan secara virtual atau menuliskan pertanyaan di kolom chat kepada narasumber kita. Dan tentunya nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini tentunya. Boleh, baik, silahkan kepada seluruh peserta yang telah hadir. Ini ada 158 dari seluruh Nusantara yang telah hadir dan menyaksikan serta mendengarkan dan juga menyimak paparan materi yang sangat luar biasa di siang hari ini. Oke, baik. Sembari kita menunggu beberapa pertanyaan dari rekan-rekan penyuluh yang lainnya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan sedikit, Ustadz. Ya, mungkin kita lebih ke sharing atau lebih ke bincang-bincang. Bagaimana nih, Ustadz, tentang pendekatan komunikasi yang ideal nih bagi para penyuluh agama dalam meredam ujaran kebencian atau disinformasi yang berkembang di media sosial. Nah, seperti yang Ustadz katakan tadi, kita seringkali masyarakat ini mengirim berita-berita ataupun hal-hal hoaks yang terakhir adalah menjadi sebuah panduan bagi masyarakat dan terjadi perbincangan yang besar. Nah, dari Ustadz sendiri bagaimana cara mengatasi ataupun ingin memberikan edukasi kita sebagai penyuluh kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, Ustaz? Ya, mikrofonnya Ustaz boleh di-on-kan terlebih dahulu. Oke, mohon maaf. Baik. Karena fungsi penyuluh ini tadi sudah dijelaskan sebagai edukatif, informatif, advokatif, dan konsultatif, maka ketika terjadi ada disinformasi maupun berita hoax yang sedang merebak dan butuh kita untuk menjelaskan kepada masyarakat, baik kepada binaan kita di majelis-majelis taklim, maka penyuluh tersebut harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Kejadiannya tentang apa harus dirunut dari A sampai B. Kenapa terjadi ketika berita hoax itu terjadi? Kenapa itu berita terjadi dari A sampai Z? Penyuluh harus tahu. Jangan sampai penyuluh menyerangkan, oh itu berita tidak benar, begitu saja. Tidak benarnya seperti apa? Nanti kan ada masyarakat yang tanya kayak gitu. Maka tugas penyuluh sebagai edukatif, informatif, nah ini harus jelas. Karena kita kebanyakan orang berpendidikan, saya yakin teman-teman penyuluh juga tidak akan sembrono memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada binaannya. Maka langkah yang pertama adalah kita harus mengumpulkan informasi. Berita ini benar apa tidak? Jika tidak benar, kenapa dibilang hoax? Harus jelas dari A sampai Z. Informasi itu harus kita kumpulkan, baru kita pelurkan kepada masyarakat. Itu mungkin Ustaz ya.
Jadi penyuluh ini masyarakat tahunya kita ini serba tahu. Masyarakat tahunya kini kita serba bisa. Jangan sampai masyarakat ketika ditanya ini berita hoax, ini sebenarnya berita hoax apa enggak? Oh, saya belum tahu ya, Bu. Nanti saya cari tahu dulu. Jangan sampai seperti itu. Maka solusinya kita harus selangkah ke depan lebih maju dari masyarakat. Jika informasi ini belum nyampe kepada masyarakat, maka penyuluh harus tahu bahwa itu adalah berita hoax. Kenapa dikatakan berita hoax? Ini loh informasinya, yang jelas begini, seperti itu. Begitu Ustaz ya. Oke, baik Ustadz. Hari ini kita sudah menampung nih ya, semakin mau closing semakin banyak yang ingin bertanya. Oke, baik Ustadz, ini ada yang bertanya. Kita ambil yang pertama dari TIK Nuria. Sebagai masyarakat umum ingin bertanya, Pak, kalau ada yang kampanye politik di tempat ibadah dan sekolah, itu mekanisme laporannya seperti apa? Nah, mungkin Ustadz Odi ini yang sudah sering berkecimpung di dunia demokrasi, monggo dijawab, Ustadz. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Kebanyakan di masyarakat, terutama penyuluh, dia tidak paham cara melaporkan. Dia tahu ini tidak boleh, tapi tidak mengerti bagaimana cara melaporkannya. Yang pertama adalah ketika terjadi umpamanya masjid, tempat ibadah, sarana pendidikan, dipakai tempat kampanye oleh caleg maupun oleh calon wali kota, calon gubernur. Penyuluh adalah rekam, videokan hal tersebut sampai selesai. Tempatnya, orangnya, masyarakatnya yang hadir bahwa benar di dalam video itu ini tuh masjid gitu. Jangan sampai videonya itu tidak jelas. Ini dalam video ini di masjid apa di mana gitu. Maka direkam dengan jelas bahwa ini benar masjid, tempat ibadah ini. Bahwa itu calonnya sedang kampanye, sedang menyampaikan visi misi, ada rekamannya. Langkah setelah direkam, jelas langkah yang kedua, bawa rekaman itu ke Bawaslu. Nanti di Bawaslu akan diterima, diverifikasi. Pertama, pelapornya namanya siapa, gitu kan, kejadiannya di mana, begitu. Terus calon yang dilaporkannya siapa, kayak gitu, kayak di BAP oleh polisi kayak gitu, ditanya oleh Bawaslu. Setelah itu nanti dikumpulkan bukti, diverifikasi, ditanya oleh Bawaslu, oleh penyidik Bawaslu. Nanti setelah benar dapat videonya, nanti si calonnya dipanggil. Itu aja. Jadi kalau dalam udah tahu penyuluh agama, maka sekarang nih baik, ini bagus sekali nanti sosialisasi kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok binaan majelis taklim, jika menemukan tempat ibadah dipakai politik, dipakai kampanye, maka rekam, foto, laporkan, jangan takut ya. Tugas penyuluh ini. Penyuluh harus berani menjadi garda terdepan membuat demokrasi ini bagus tanpa hal-hal kayak gitu. Masih ada tempat yang banyak yang bisa dikampanyekan dengan tidak pakai tempat ibadah dan yang lainnya. Ini maka penyuluh pertama direkam, kedua datang ke Bawaslu. Setelah itu selesai, nanti Bawaslu yang menindak. Siap. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya yang singkat, tepat, padat, dan aktual ya Ustadz ya. Oke, selanjutnya ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sembari kita menantikan, dan juga ini satu pertanyaan terakhir Ustadz. Ini ada yang bertanya nih, ini karena berhubung kita sudah masuk bulan Ramadan Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Ustadz Ibnu Hibban Ulumuddin, penyuluh agama dari Raja Galuh, yang bertanya di chat Zoom. Bagaimana seorang SN Kemenak berpuasa hari ini? Apakah termasuk ke dalam tidak sinkron dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang cukup menuju ke jurang, namun jawabannya harus memberikan gambaran yang terbaik nih. Ustaz, kita persilahkan Ustaz Adis dengan segala hormat. Ya, bagus sekali ini. Iya, harusnya sih emang. Iya, harusnya sih emang kalau dia koheren dengan Kementerian Agama, harusnya ikut Kementerian Agama, gitu kan. Jika dia hari ini berpuasa, ya toh tidak mengapalah itu, udahlah. Gitu kan. Harusnya gitu kan.
Ini mungkin dia ikuti organisasinya. Ini tidak terlalu sinkron lah. Yang ini harus sih emang koheren gitu kan. Koheren kita itu benar-benar apa tuh prajurit-prajurit yang benar-benar siap tempur ya harus kayak gitu. Samina watona, udah gitu, ikut Kementerian Agama. Jika ada yang sekarang itu tidak termasuk, itu di hal yang maafu itu dimaafkan lah udahlah. Oke, memang khilafiyah itu sering terjadi, termasuk ya dari penyuluh ini sendiri, Ustaz ya. Oke, baik. Berikutnya terakhir nih, Ustaz. Sembari kita menunggu waktu 14.30, masih ada 8 menit lagi. Bagaimana konsep Islam, islah, bagaimana konsep islah perdamaian dapat diterapkan dalam konflik sosial? Baik. Kalau saya di FKUB itu ranahnya kalau ada konflik rumah ibadah aja, rumah ibadah yang dilarang dan yang lainnya, kita tentu karena ini ranahnya antar agama ataupun antar ras, ini mau tidak mau kepala daerah harus turun. Tidak cukup dengan Kapolsek, tidak cukup dengan kecamatan, apalagi dengan kabupaten itu tidak cukup. Maka islah inilah yang kemudian menjadi barometer kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder yang lainnya. Pemerintah daerah itu ya ada tokoh agama, tokoh pemuka agama, agama-agama yang lain diundang untuk menjadi islah ketika konflik itu terjadi. Maka ketika saya di FKUB, ketika terjadi ada konflik pelarangan rumah ibadah, itu tidak selesai oleh Kementerian Agama kabupaten kota, itu kepala daerah harus turun dengan sama-sama merangkul tokoh-tokoh agama, kita mencari solusi bersama, mencari islah seperti itu. Itu yang pertama. Makanya yang tadi saya bilang, kita ini harus kolaborasi. Tidak hanya Kementerian Agama saja, kita membutuhkan stakeholder yang lain. Kalau di FKUB kita semua dinas kita kerjasama, semua elemen kita kerjasama. Tujuannya apa? Ketika terjadi konflik ini kita enak merangkainya. Oh, FKUB pernah menjalin kerjasama dengan ini dan yang lainnya. Makanya ini tugas besar penyuluh. Jangan sampai kita menjadi berada dalam tempurung saja. Kita tugasnya hanya di KUA saja. Ketika terjadi ada kegiatan di kecamatan, organisasi KNPI maupun MUI dan yang lainnya, kita tidak paham. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Makanya itulah kenapa saya banyak sekali kegiatan di organisasi yang lain selain ketika menjadi penyuluh. Saya di MUI, di FKUB yang lain, tujuannya yang menjaga relasi lah, menjalin relasi, koneksi, dan ketika sudah terjalin, kita juga enak. Misal kalau kita sudah dekat dengan Kapolsek, Kapolres, kita hanya cukup dengan WA saja. Beda kalau sama Kapolseknya aja tidak akrab. Ini catatan webinar hari ini. Jangan sampai penyuluh hari ini yang tugas di KUA sama polseknya saja tidak akrab. Harus diakrabin. Ketika ditanya, oh ini Ustadz Odi, iya tahu penyuluh gitu. Oh ini Ustadz Qadir, oh tahu penyuluh. Nah kata Kapolseknya begitu. Tugas hari ini yang menjadi penyuluh pertama dia harus akrab dengan camat. Camat kan boleh ganti-ganti, tapi penyuluh nggak pernah ganti-ganti sampai dia pensiun, sampai dia meninggal. Dia tugas di situ saja, kecuali dia dipindah tugaskan. Maka dia harus akrab dengan camat, akrab dengan polsek, akrab dengan koramil, gitu kan, dengan danramil. Itu 3 pilar itu namanya, 4 pilar itu dengan ini. 3 pilar itulah yang harus kita dekatin. Ketika ada informasi, karena di polsek itu ada bagian intelijennya, bagian intelijen. Informasi awal itu semuanya dari intelijen. Maka penyuluh ketika kita dekat dengan polseknya, polsek akan menelpon. Ini juga yang terjadi dengan saya. Setiap ada informasi apa, polsek selalu nelpon. Pak Odi ini ada ini, Pak Odi tahu nggak? Oh iya Pak tahu. Ya, seperti itu. Jangan sampai ke penyuluh hari ini cuma tahunya kepala KUA doang. Urusan administratif, urusan tanda tangan jangan sampai ya. Ini mudah-mudahan setelah ini ikut bergeliat lah, mengakrabin polsek, koramil, camat, bahkan sampai Polres gitu. Enak sekali loh punya koneksi-koneksi. Jam berapa aja kita telepon, kita minta tolongan, langsung dibalas kan luar biasa.
Jangan sampai di HP kita cuman kepala KUA doang, kepala Kemenag juga tidak akrab sama kita. Jangan sampai ya. Itu mungkin harus urusan islah ini, maka pemerintah harus hadir, semua elemen harus dilibatkan. Itu poinnya, Tat. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti kita harus mengenal seluruh elemen masyarakat nih Ustaz ya, baik itu kepala Kapolsek yang paling dekat ya, camat dan juga lain-lain. Nah ini juga PR buat saya juga nih ya untuk bisa membuka komunikasi sebanyak-banyaknya kepada antar instansi ataupun lintas sektoral. Ya mungkin tadi ada juga pertanyaan di kolom chat ya. Ini kenapa nih kurang rame ya? Karena kami sendiri di Provinsi Aceh sebenarnya di hari ini nih ada yang namanya eh, adat untuk menyambut puasa itu adat megang. Nah, adat megang sendiri ini terjadi 1 hingga 2 hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi masyarakat itu masak semua untuk menyambut dan diberikan kepada warga ataupun keluarga yang ada di sekitar. Seperti itu, ya. Oke, Itu kalau baik. di Sunda namanya roahan, Ustaz. Oh, kalau di sana ada juga namanya roahan. Ya, roahan. Nah, kalau di Sunda, Banten itu Sunda namanya roahan, roahan. Nah, itu masak-masak, makan-makan sebelum puasa gitu kan. Betul. Iya, mungkin ini banyak yang tidak hadir. Mungkin sebahagian ibu-ibunya lagi pada masak-masak, menyajikan makanan untuk keluarga atau lain sebagainya. Oke, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi aktif seluruh peserta diskusi yang luar biasa menunjukkan semangatnya di hari ini meskipun banyak kegiatan ataupun hal-hal lain di luaran sana tentunya ya. Oke, selanjutnya masih bergabung di sini Pak Dedi. Iya, kita undang kembali jika berkenan untuk closing statement pada kesempatan kali ini. Wah, luar biasa nih, masih pantengin kita sampai di 14.30 kali ini. Berikut kepada Pak Dedi, kami silahkan. Terima kasih Bang Wahyu Kodri ini. Semoga sehat-sehat semuanya kawan-kawan di Aceh. Amin, amin. Semoga segera pulih dan bangkit dari bencana musibah kemarin ya. Juga Kang Odi, terima kasih banget. Sangat sangat antusias dan bersemangat. Tos puasa tasan Kang? Berarti belum ya? Besok kan, besok. Ya. Nah, ya tadi ada pertanyaan menarik tentang gimana kalau penyuluh agama itu ternyata sudah berpuasa hari ini gitu ya. Yang mengikuti kalender Hijriah global tunggal itu ya. Memang ya sejatinya ya karena kita merepresentasikan Kementerian Agama, yaitu kita ngikut pemerintah, ngikut ketetapan dari Kementerian Agama gitu, dari Menteri Agama. Tapi dalam beberapa kesempatan ketika misalnya saya keliling ke berbagai daerah itu terkait dengan kehidupan beragama, itu saya sering menekankan bahwa ya kita ini ya secara khusus dalam bidang yang yang saya geluti gitu ya, dalam bidang pembinaan paham keagamaan dan penanganan konflik keagamaan ini, saya sering menekankan bahwa Indonesia itu negara konstitusional yang konstitusinya itu menjamin kebebasan beragama gitu. Kebebasan beragama. Maka misalnya kalau ada ASN Kemenag yang kemudian pakai niqab gitu terus jenggot atau misalnya jenggotan terus pakai celana cingkrang, ya ciri-ciri kelompok salafi gitu misalnya, ya itu ya dibolehkan gitu, bebas gitu, karena kita ya menjamin kebebasan beragama gitu. Terus juga misalnya ada saya nggak mau salam lintas agama mengikuti fatwa MUI misalnya, nggak mau Shalom Swastiastu Namo Buddhaya dan seterusnya gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu, nggak masalah juga.
Jadi memang tadi saya sampaikan, eh, saya saya mengikuti satu tarekat gitu ya, dan dalam beberapa kesempatan Ramadan itu tarekat saya itu biasanya lebih awal gitu ya, awal Ramadannya itu, dan ya kami murid-murid itu mengikuti mengikuti ketetapan guru atau mursyid. Nah, sejak sejak kemudian ya saya menjadi pejabat lah gitu ya, dikatakan sebagai pejabat di Kementerian Agama, maka ya saya mengkampanyekannya itu ya, mempromosikannya itu adalah ketetapan ketetapan pemerintah. Setiap kali ada yang bertanya, Kang, awal puasa hari apa? Ya gitu, saya selalu menjawabnya ya kita mengikuti ketetapan pemerintah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi terima kasih banget nih Kang Odi, juga Bang Wahyu Kodri, juga kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah di ujung acara ada 143 peserta Zoom meeting. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan kemaslahatan dari apa yang telah disampaikan oleh eh, Kang Modih dan juga Bang Wahyu Kodri. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan depak ini masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Dedi yang masih pantengin kita hingga akhir acara dan telah closing statement juga tentunya pada hari ini. Selanjutnya kita berikan waktu sejenak kepada Kang Odi ya untuk closing statement di siang hari ini. Kami silahkan. Baik, bagi penutup, mudah-mudahan momentum di yang awal Ramadan ini, yang sudah puasa maupun nanti besok, kita penyuluh menjadi garda terdepan sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang berpikiran wawasan kebangsaan dan berpikiran moderat. Itu saja mungkin, mudah-mudahan tidak ada lagi penyuluh yang menjadi bagian menjadi penyuruh yang seharusnya menjadi perekat dalam perbedaan agama, seharusnya menjadi solusi dalam konflik-konflik keagamaan di daerah kita, malah kita menjadi bagian konflik tersebut. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah dan menjadi bagian yang menjadi umat keberagaman di negara Republik Indonesia, dan penyuluh agama menjadi garda terdepan, menjadi solusi keagamaan dimanapun kita berada. Itu, Ustaz. Amin, ya rabbal alamin. Luar biasa sekali yang harusnya kita menjadi perekat umat yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Baik, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi ataupun daftar hadir yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom sebagai bentuk administrasi dan dokumentasi kegiatan. Baik, sebelum kita tutup kali ini, kita akan foto bersama dulu, dan kali ini akan dipotret bersama tim dokumentasi kita bersama Kang Naif. Ya, kami silahkan. Baik, bagi yang berkenan menyalakan kamera, kami silahkan. Di sini ada 6 slide. Izin untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik. Untuk link YouTube-nya menyusul ya, Kang Naif ya, nanti sebagai administrasi kita juga untuk pengisian kegiatan kita tentunya. Baiklah, terima kasih kepada seluruh penyuluh, panitia, kepada Pak Dedi, terima kasih, kepada narasumber, terima kasih, dan yang telah hadir dari Sabang hingga Merauke di siang berbahagia kali ini meskipun di sela-sela kesibukan dan aktivitasnya. Dan tentunya saya di sini sebagai moderator dan juga hari ini mengucapkan terima kasih
serta mohon maaf atas segala kekeliruan dan juga kata-kata saya yang sedikit beribet dari tadi. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dimaafkan tentunya oleh seluruh yang ada di layar kaca ini. Tentunya akan dengan pantun lagi nih ya, pohon rindang tempat berteduh, daunnya hijau menyejukkan mata. Demokrasi kuat karena ukhuwah tumbuh, damai terjaga karena hati kita bersama. Mentari tenggelam di ufuk barat, cahaya senja perlahan meredup. Jika ada tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan dengan hati dan lapang dan penuh adab. Akhirnya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif seluruh peserta dalam webinar debat ke-62. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sebuah amal jariah dan kontribusi nyata dalam membangun budaya demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Saya Wahyu Kadri, aktor resolusi konflik Provinsi Aceh. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih narasumber, terima kasih Pak Kasubdit, terima kasih seluruh partisipan baik penyuluh dan penghulu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di siang menjelang sore ini. Sampai ketemu di Rabu depan di jam yang sama, jam 13 sampai dengan jam 14.30. Jangan lupa diisi link absensi di kolom chat Zoom. Dan juga jangan cuma diisi, ada link untuk mendownload Google Drive ya, sertifikat tersebut. Monggo.